وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu membaca sirah nabawiyah, sejarah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir yang tidak ada kenabian dan kerasulan setelah beliau, bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulnya pada usia 40 tahun, usia yang sangat matang. Kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah dan menetap di Madinah selama 10 tahun. Ketika beliau berdakwah di Mekah 13 tahun dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama 3 tahun pertama dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia. Kemudian berikutnya dakwah secara terang-terangan. Ada juga hadirin sekalian di antara sahabat-sahabat Nabi pada waktu di Mekah yang merupakan donatur utama dalam menyebarkan dakwah Islam. Tentunya yang pertama adalah istrinya Nabi SAW sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah waktu itu sebagai pengusaha sukses, ya, dan memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Ya, ada juga pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib juga mendukung dakwahnya Nabi, tapi dari sisi pembelaan. Walaupun pamannya Nabi Abu Thalib tidak masuk Islam, tapi dia mendukung perjuangan dakwah Nabi, membela dari serangan tokoh-tokoh Quraisy, karena Abu Thalib sebagai pemimpin Arab saat itu. Ada juga donatur yang tidak kalah pentingnya, hadirin sekalian, yaitu sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, beliau memberikan fasilitas, rumahnya dipakai untuk Nabi untuk mengajar. Ya, setiap ayat-ayat yang turun Nabi membacakan pada sahabat-sahabatnya di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, ada juga sahabat yang lain yang mendukung dakwah Nabi, memberikan donasi yang kuat juga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita berbicara tentang satu tokoh penting, seorang wanita, istri Nabi sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah ini memang pedagang, kemudian tertarik dengan Nabi, ya, kejujurannya, kebaikannya, sehingga Khadijah ini kemudian menawarkan dirinya untuk menikah dengan Nabi. Ada perselisihan di antara para ulama ahli tarikh, ya, tentang usia Nabi ketika menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ada yang mengatakan waktu itu Nabi usianya 25 tahun.
Ya, ketika menikah dengan Khadijah usianya 40 tahun. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan usia Khadijah saat itu adalah 20 tahun, 28 tahun. Dan inilah pendapat yang kuat yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq dan juga oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Kita mengenal bahwa sirah Ibnu Hisham adalah sirah yang paling kuat dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan ringkasan daripada sirah Ibnu Ishaq. Ya, apalagi kalau dilihat dari usia anak-anaknya, maka sudah diterima waktu itu Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah waktu usianya 40 tahun. Ya, karena melihat usia anaknya, dan Nabi mendapatkan 6 anak dari Khadijah binti Khuwailid. Ya, ada yang bernama Qasim, ada yang bernama Zainab, ada yang bernama Ruqayyah, ada yang bernama Ummi Kulsum, ada yang bernama Fatimah dan Abdullah. Sehingga pendapat yang kuat saat itu Khadijah binti Khuwailid usianya 28 tahun ketika menikah dengan Nabi SAW. Dan waktu itu Khadijah binti Khuwailid sudah pernah menikah 2 kali, ya, sebelum sama Nabi. Sayang, dua-duanya meninggal dunia, dan Nabi ini termasuk suami yang ketiga bagi Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid hadirin sekalian memiliki keutamaan. Ya, keutamaan yang pertama adalah dia wanita yang terbaik di zamannya. Disebut sebagai tahirah, afifah. Tahirah itu suci, dan afifah maksudnya tidak pernah selingkuh atau terlibat dalam akhlak buruk jahiliyah seperti wanita-wanita yang lainnya. Betul-betul terjaga, ya, kehormatannya. Sebagaimana Nabi sendiri pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita dunia yang lainnya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ibnu Hajar berkata di sini, wa anna ma'naha anna kulla wahidatin minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha. Maknanya, maksudnya adalah keduanya ini merupakan wanita dunia terbaik di zamannya masing-masing. Di zamannya Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa, wanita yang terbaik di zamannya. Di zamannya Khadijah, dialah wanita yang terbaik daripada wanita-wanita yang ada saat itu. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis yang lain bersabda, khairu nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita di alam ini, Nabi menyebutkan Maryam binti Imran. Kemudian yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Dan Asiyah istrinya siapa? Fir'aun. Kemudian juga Khadijah tidak pernah hilang dari benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat dicintai. Ya, sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi namanya Aisyah, pernah berkisah, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam udrikha." Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi kecuali hanya kepada Khadijah, padahal aku belum pernah bertemu dengannya. Ya, karena Khadijah sudah meninggal dunia, hadirin sekalian. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dhabaha asy-syata fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Qalat fa aghdabtuhu yawman faqultu Khadijah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad ruziqtu hubbaha. Dikatakan di sini, suatu hari aku kesal sekali dan berkata, Khadijah lagi. Nabi biasa menyembelih seekor kambing lalu berkata, kirimkanlah ia kepada teman-temannya Khadijah. Itu yang membuat Aisyah ini kesal, cemburu. Nabi pun akhirnya menjawab, wahai Aisyah, sungguhnya aku telah dianugerahi rasa cinta kepadanya. Jadi di sini luar biasa cinta Rasul kepada siapa? Khadijah binti Khuwailid, hadirin sekalian. Sehingga tidak pernah hilang dalam benak Nabi. Ya, karena apa? Beberapa alasan Nabi mencintai Khadijah.
Khadijah. Yang pertama adalah Khadijah adalah cinta pertama Nabi. Ya, cinta pertama Nabi tidak dipungkiri. Hadirin sekalian, cinta pertama ini sulit untuk dilupakan. Ya, sebagaimana ada perkataan syair, naqil fuadaka haitsu syi'ta min al-hawa, fama al-hubbu illa lil habib al-awwali, wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata, wa haninuhu abadan li awwali manzili. Dikatakan di sini, pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang engkau mau, namun kecintaan sejati hanyalah untuk kekasih yang pertama. Meskipun sekian banyak tempat di bumi yang biasa ditinggali seorang pemuda, namun kerinduannya selamanya pada tempat yang pertama ia tinggal. Nah, ini syair Arab. Ya, biasanya cinta pertama itu lebih kuat. Sebagaimana Rasulullah cinta pertama kepada siapa? Khadijah binti Khuwailid. Makanya walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, Rasulullah ini apabila punya rezeki menyembelih kambing dan dagingnya diberikan kepada sahabat-sahabat dan teman-temannya Khadijah. Kemudian alasan berikutnya, kenapa Nabi begitu mencintai Khadijah? Hadirin sekalian, karena Khadijah ini ibu dari anak-anak Nabi. Ya, ada 6 anak, ya, putra-putri Nabi dari Khadijah binti Khuwailid, kecuali Ibrahim. Kecuali siapa? Ibrahim dari Maria Qibtiyah, seorang wanita hadiah dari Raja Mesir. Ya, kemudian dinikahi sama Nabi, melahirkan Ibrahim. Lainnya dari Khadijah semuanya. Kemudian juga Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi. Ya, di saat kebanyakan orang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'." Barang siapa yang mencontohkan suatu perbuatan baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya itu dan juga pahala dari orang yang melakukannya sudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Di sini maksudnya Khadijah mendapatkan seluruh pahala wanita mukminah sesudahnya, karena dia memberikan contoh yang baik sebagai istri yang salihah. Hadirin sekalian. Kemudian berikutnya Khadijah telah mengorbankan segalanya demi dakwah suaminya. Ya, semuanya, harta bendanya, bahkan rumahnya, ya, itu dihuni oleh Nabi. Bahkan Nabi pernah waktu itu, "Ya Khadijah, aku ingin membantu pamanku Abu Thalib, anaknya banyak. Dia mengasuhku semenjak kecil. Bagaimana kalau aku ambil satu dari anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib?" Ya, maka Khadijah silahkan bawa ke sini. Ya, berapapun yang kamu minta, bawa ke sini. Biarkan tinggal di rumah kita. Ya, itulah kebaikan daripada Khadijah. Jadi Ali pun tinggal sama Khadijah binti Khuwailid. Jadi berapa yang tinggal di rumahnya Khadijah? Khadijah sebelum sama Nabi punya 2 anak. Sama Nabi 6. Berarti berapa? 8. Sama Ali berarti 9. Ada 9 anak-anak di rumahnya Khadijah. Ya, tapi hadirin sekalian, Khadijah ini istri saleh. Ketika Nabi mendapatkan masalah-masalah dakwah di luar rumah, ketika sampai rumah sudah tenang, dibuat anak-anak itu tenang betul sehingga Nabi bisa beristirahat, lupa apa yang terjadi di luar rumah. Khadijah tahu persis suaminya butuh istirahat, sehingga anak-anaknya dibuat diam, ya, seperti itu. Makanya Khadijah ini pernah diberitahukan, ya, oleh malaikat Jibril. Waktu itu Khadijah lagi masak, kemudian datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, istrimu sedang lagi masak, sampaikan salam Allah kepada istrimu dan juga salamku kepada beliau."
beritahukan bahwa Allah telah membangunkan istana di surga untuk Khadijah yang terbuat dari emas permata yang tidak ada di dalamnya kebisingan. Ya, karena apa? Karena dia memberikan sesuatu ketenangan kepada Nabi di rumahnya, sehingga dia dapat dari Allah SWT istana yang tidak ada kebisingan, ketenangan, dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Itulah Khadijah binti Khuwailid. Begitu juga Khadijah, wanita yang tegar. Ya, Khadijah faham betul suaminya seorang Nabi pasti akan mendapatkan apa? Tantangan. Ya, tapi dia ikut berdiri tegar bersama Nabi. Bahkan ketika Nabi ketakutan saat itu, hadirin sekalian, menerima wahyu, ya kan? Pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Nabi pulang ketakutan dan mengatakan, ya Khadijah, zamniluni, zamniluni. Wahai Khadijah, selimuti aku. Aku ketakutan ini. Khadijah sebagai istri yang salihah menyelimuti tubuh suaminya, dibuat suaminya istirahat dengan tenang, tidur sampai kemudian dia bangun. Kemudian Rasul masih mengatakan, ya Khadijah, aku khawatir diriku, mungkin aku mati, aku binasa. Ya, karena aku datangi oleh seseorang dekat, kemudian disuruh melantunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, aku tidak bisa membaca, dekat lagi aku seperti itu. Aku mungkin hancur, binasalah aku. Maka Khadijah justru menenteramkan hati suaminya dengan suatu kalimat yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi. Dia mengatakan, kalla abshir, wallahi la yukhzika Allah. Ya, janganlah engkau khawatir wahai suamiku, justru bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan pernah selamanya menghinakan kamu. Kenapa? Maka dia mengatakan, innaka latasil rahim, karena engkau laki-laki yang suka menyambung silaturahim, wa tasduqul hadis, dan engkau seorang yang berbicara jujur, enggak pernah berdusta, wa tahmilul kalla, dan engkau adalah orang yang suka menolong orang miskin, wa taksibul ma'dum, ya, kamu orang yang menolong orang yang tidak mampu, wa tuqrid dhaif, dan kamu suka menghormati tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Nah, inilah kalimat dari Khadijah yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi, hadirin sekalian. Kemudian juga Rasulullah faham, hadirin sekalian, karena Khadijah ini seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya, hidup dalam suka dan duka. Ketika Nabi diboikot bersama sukunya Bani Hashim oleh seluruh orang-orang Quraisy, Khadijah ikut bersama Rasulullah. Ya, bisa ada Khadijah misalnya pergi ke rumah ayahnya biar selamat selama 3 tahun. Ya, tidak boleh berjualan, tidak boleh mengunjungi, tidak boleh beli apapun, ya, sehingga Nabi dan keluarganya, hadirin sekalian, hanya makan daun-daun kering dan kulit-kulit binatang selama 3 tahun ini. Bayangkan di lembahnya Abu Talib saat itu, ya, diboikot oleh orang-orang Quraisy. Isulah Khadijah ikut bersama Nabi, dan akhirnya enggak lama memang Khadijah sakit setelah boikot 3 tahun itu, yang menyebabkan kemudian beliau meninggal dunia, ya, radhiyallahu anha. Dan waktu itu kesedihan yang luar biasa yang pernah dialami oleh Nabi ketika ditinggal oleh Khadijah binti Khuwailid. Ya, pertama pamannya, kemudian 1 bulan 2 bulan Khadijah meninggal dunia, sehingga tahun itu dikatakan Amul Husni, tahun kesedihan. Orang yang selama ini membela Nabi Abu Talib, begitu juga Khadijah, ya, meninggal dunia, hadirin sekalian. Tapi ada hikmah di balik itu semuanya, agar apa? Agar Nabi ini hanya menggantungkan hidup kepada Allah, tidak kepada pamannya atau Khadijah. Ya, manusia akan mati, manusia lemah, Bapak Ibu. Ya, Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad, jangan sedih ya Muhammad, gantungkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada manusia. Seperti itu.
Ada kisah juga hadirin sekalian yang terus Nabi mengenang Khadijah, yaitu kalung, ya, sebuah kalung di mana Khadijah ini punya putri dari Nabi juga namanya Zainab, ya, putrinya Nabi. Zainab ini menikah dengan keponakan Khadijah namanya Abul As, ya, dan Khadijah memberikan kalung ini kepada putrinya di hari pernikahan dengan Abul As. Sampai hijrah pun Zainab masih di Mekah sama suaminya yang masih musyrik, Abul As ini. Ya. Sampai kemudian terjadi perang Badar. Abul As ini masuk dalam tentara kaum musyrikin, tertawan dalam perang Badar. Ya. Ditawan di mana? Di Madinah. Mantunya Nabi, hadirin sekalian. Maka atas usul Abu Bakar dan juga Rasulullah, kalau Umar mengatakan bagaimana tawanannya Umar, semuanya harus dibunuh. Kalau Abu Bakar jangan. Ya. Mereka ini ada sebagian mereka orang-orang kaya. Jadi biarkan kita minta tebusan mereka. Kita perlu uang untuk kaum muhajirin di mana? Madinah. Ini yang kedua ini yang diterima oleh Nabi musuhnya. Akhirnya hadirin sekalian, yang ditawan ini keluarganya harus menyerahkan uang tebusan agar dibebaskan, termasuk Abul As. Ya. Nah, Zainab masih di mana? Mekah. Ya, mendengar suaminya ditawan, maka Zainab ini ingin menebus suaminya, walaupun musyrik. Ya, Abul As ini. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya, hanya kalung yang pernah diberikan oleh ibunya Khadijah binti Khuwailid. Maka kalung ini diberikan ke kurirnya Zainab agar menemui Nabi di mana? Madinah. Ya, ketika sampai kalung ini ke Nabi, Nabi kaget. Ya, ternyata kalung istrinya Khadijah binti Khuwailid. Nabi hafal betul ini kalung miliknya istrinya yang diberikan sebagai hadiah ke Zainab. Ya, terenyuh Nabi ini dilihat oleh para sahabatnya, hampir mau menangis. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi ini sangat mencintai Khadijah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabat, terserah kalian. Ya, tapi seandainya kalian bebaskan Abul As ini tanpa uang, tanpa sesuatu, terserah. Tapi kembali kepada kalian. Ya, karena istrinya memohon dan memberikan kalung ini kalung istri. Terserah kalian. Kalian mau bebaskan tanpa tebusan, itu lebih baik. Terserah kalian sudah. Kalau kalian tidak mau, ya sudah. Nabi tidak mau otoriter dalam hal ini, walaupun mantunya sendiri yang ditawan. Lihat Nabi cara bijak. Tapi para sahabat faham, kasihan lihat Nabi merenung, terenyuh begitu. Ya sudah ya Rasul, kita bebaskan sudah. Gak usah pakai tebusan mantumu ya Rasul. Abul As. Tapi Rasul berikan syarat kepada Abul As, ya hendaklah betul-betul mengirim Zainab ke Madinah. Jangan sampai Zainab tinggal di mana? Di Makkah. Harus dikirim ke Madinah. Syaratnya ini. Maka dikembalikan kalungnya ke Zainab, dan Zainab diantar oleh beberapa utusan Rasul dari Makkah menuju ke Madinah. Dan Abul As selamat. Ya, kemudian pergi ke Makkah. Ada yang mengatakan Abul As ini, hadirin sekalian, meninggal di tengah jalan ketika bisnis di Syam. Abul As ini walaupun kafir, dia ini jujur, dan banyak orang-orang Mekah itu menaruh uang ya sebagai modal begitu, mudharabah, kemudian dipulangkan barang-barang ke Syam oleh Abul As. Tapi di jalan dia dibunuh sehingga meninggal di jalan. Ya, itu sejarahnya. Ada juga mengatakan dia beriman, tapi kemudian melarikan diri ke mana? Hidup di Syam. Ya, tidak mau pulang ke mana? Mekah, seperti itu. Wallahu a'lam, apakah dia sudah masuk Islam, apakah belum. Yang jelas dia adalah suami dari putrinya Nabi, namanya siapa? Zainab, ya, radhiyallahu anha. Kemudian juga ada putri-putri Nabi lain, namanya Ruqayyah dan juga Ummi Kulthum. Ya, pernah dinikahkan oleh Khadijah dengan siapa?
putra-putranya Abu Lahab. Putra-putranya Abu Lahab, Utbah sama Utaibah. Jadi Nabi ini pernah besanan sama siapa? Abu Lahab. Baik, sama Abu Lahab. Nama Abu Lahab aslinya Abdul Uzza, tapi dijuluki Abu Lahab. Ya, tetapi ketika Nabi ini menjadi Rasul, dapat wahyu dan mendakwakan tauhid, Abu Lahab ini orang pertama yang menghadang Nabi, membenci Nabi, memusuhi Nabi. Bahkan memanggil dua putranya Utbah sama Utaibah ini, ya, kemudian disuruh menceraikan istri-istri. Ya, disuruh menceraikan Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Ya, ada hikmahnya. Memang tidak mungkin bersatu di keluarga Nabi yang satu beriman, yang satu kufur, tidak mungkin. Ya, dan alhamdulillah diceraikan oleh Utbah sama Utaibah. Hadirin sekalian, yang akhirnya kemudian Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ya, kemudian pada waktu perang Badar meninggal Ruqayyah ini. Ya, kemudian punya anak satu. Nabi menikahkan lagi dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummi Kulsum. Tahun 10 Hijriah Ummi Kulsum meninggal dunia. Nabi menangis dan mengatakan, "Ya Utsman, seandainya aku punya putri lagi, aku akan berikan kepada kamu, tapi selesai sudah, saya tidak punya putri lagi." Di sini juga menunjukkan begitu cintanya Nabi kepada siapa? Utsman. Sehingga Utsman kemudian dijuluki Dzun-Nuraini, ya, sahabat yang memiliki dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi. Yang pertama siapa? Ruqayyah, meninggal dunia waktu selesai perang Badar. Makanya Utsman tidak ikut perang Badar, tapi disamakan oleh Nabi, dia dapat perang Badar, dapat pahala perang apa? Badar, bahkan dikasih ghanimah. Kenapa? Karena Utsman ingin perang, tapi dilarang sama Nabi untuk menemani istrinya Ruqayyah. Ya, karena sakit. Maka Utsman nurut, ikuti. Ya, maka selepas perang Badar Utsman dikasih bagian ghanimah. Karena niat, hadirin sekalian, walaupun tidak berjalan ke depan. Ya, itulah hebatnya Utsman bin Affan. Kemudian dinikahkan oleh Rasul dengan Ummi Kulsum. Beberapa tahun, 8 tahun hidup sama Utsman, pada tahun ke-10 Hijriah, Ummi Kulsum ini meninggal dunia juga. Ya, nah itu Utsman kemudian dijuluki oleh para ahli tarikh sahabatnya Dzun-Nuraini. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga waktu menikah dengan Khadijah, ketika usia beliau 35 tahun, ada kejadian besar, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu memang tidak ada pagar-pagarnya, ya. Itu kena banjir dan rusak. Jadi Ka'bah dulu itu bentuknya seperti huruf D, mempunyai dua ujung saja, ya, dua rukun Yamani dan rukun apa? Rukun apa? Hajar Aswad itu, yang ada hajar apa? Aswadnya. Jadi bentuknya dulu seperti huruf D besar. Ya, kalau sekarang kan segi 4, ya kan? Kalau dulu itu huruf D. Jadi Hijr Ismail itu dulu masuk ke dalam. Awalnya begitu, masuk apa? Ke dalam, dan itulah bangunan asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, waktu itu akhirnya karena orang Quraisy waktu itu, hadirin sekalian, minim uang, ya, akhirnya dibangun seadanya, kurang, sehingga Hijr Ismail itu berada di luar, yang ada pagar itu separuh gitu, itu seharusnya di dalam, karena kehabisan uang, akhirnya nggak sampai dimasukkan ke dalam. Makanya Nabi ngomong sama Aisyah, "Ya Aisyah, seandainya aku nggak takut, ya, umatku ini kan baru masuk Islam waktu Makkah itu, aku akan kembalikan pada semula saat itu, ya, seperti semula, seperti di mana Nabi Ibrahim. Tapi aku khawatir fitnah, karena mereka baru masuk Islam." Seperti itu.
Ya, kenapa hadirin sekalian dibangun kotak seperti itu sehingga Hajar Ismail itu berada di luar? Itu karena waktu itu orang Quraisy minim uang, karena mereka itu memberikan syarat, ya, harus bersih uang ini untuk membangun rumah Allah ini dari yang halal. Tidak boleh dari prostitusi, tidak boleh dari bisnis khamr, ya, tidak boleh riba. Bayangkan, mereka ini musyrik, faham betul bahwa ini rumah Allah, tidak boleh dari hal yang haram, tidak boleh. Ya, mereka itu betul-betul konsisten. Padahal mereka musyrikin. Aib bagi mereka harus dari yang paling apa? Halal. Akhirnya terkumpul sumbangan tidak banyak. Ya, seperti itu. Nah, sebetulnya mereka juga, hadirin sekalian, mau merobohkan Ka'bah itu takut. Akhirnya ayahnya Khalid bin Walid, namanya Al-Walid bin Mughirah, ya, pemimpin Quraisy juga, mereka mengatakan, kalian ini punya niat membangun Ka'bah atau merobohkan, dan membangunnya lagi. Kata mereka, kita niat membangunnya lagi. Kalau begitu kebaikan, Allah tidak akan menghancurkan orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah ngambil Ka'bah begitu, mulai menghancurkan. Orang Quraisy tidak berani. Dilihat sampai besok. Ternyata Al-Walid bin Mughirah ini nggak apa-apa, seger. Bangun seger, berarti tidak apa-apa. Ya, nggak kualat begitu kalau bahasa kita. Akhirnya mereka membangun rombongan, dibangun sampai kemudian didirikan lagi. Seperti itu. Ya. Nah, tapi karena kehabisan dana, modelnya kotak seperti itu sekarang ini. Nah, pada zaman Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini menikah dengan kakaknya Aisyah, namanya Asma binti Abi Bakar. Punya anak namanya Abdullah, pernah menguasai Mekah saat itu dan merenovasi Ka'bah karena banjir. Kemudian dimasukkan Hajar Aswad ini ke dalam area Ka'bah seperti huruf apa? D tadi. Huruf apa? D, seperti pada zaman Nabi Ibrahim. Tapi sama Khalifah Abdul Malik bin Marwan waktu itu diserbu dan dianggap bahwasanya ini perbuatan bid'ah. Dikembalikan seperti semula sama Hajjaj bin Yusuf, komandannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Terakhir, Abdul Malik bin Marwan ini ingin berubah lagi setelah bertanya kepada Imam Malik bin Anas. Benar, sebetulnya Abdullah bin Zubair ini benar, tapi mau merubah lagi dilarang. Kenapa? Kalau kalian setiap pemerintah, setiap raja yang menguasai Mekah merubah-rubah, akhirnya Ka'bah dibuat mainan. Tidak ada kewibawaan lagi. Sudah, jangan dirubah. Sehingga sampai sekarang ini. Sampai apa? Sekarang ini. Paham ya, Bapak Ibu ya? Seharusnya Ka'bah itu seperti huruf apa? D besar. Hanya punya dua rukun. Rukun Yamani sama rukun apa? Hajar Aswad. Ya, tetapi kemudian sekarang jadi segi empat seperti itu. Dan awalnya tidak terlalu tinggi, tapi kemudian ditinggikan seperti itu. Nah itu kisah daripada Ka'bah di zaman Nabi, dan Nabi waktu itu ikut serta dalam renovasi Ka'bah. Bahkan Nabi sempat jatuh ketika memikul batu itu sehingga terbuka auratnya. Kemudian sama Ibnu Abbas, sama mamanya Abbas ditutupi sehingga semenjak saat itu Nabi tidak terlihat lagi auratnya. Di sini menunjukkan bahwa Nabi itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal masyarakatnya saat itu kalau tawaf itu telanjang bulan, hadirin sekalian. Itu berlangsung sampai tahun 9 Hijri. Setelah Fatu Mekah setahun berikutnya, baru Nabi mengatakan tidak boleh mulai hari ini tawaf dengan telanjang. Siapa yang tawaf dengan telanjang itu? Adalah orang-orang yang datang dari Mekah yang mau haji. Sedangkan pakaian mereka itu tidak bagus atau mereka banyak dosanya, sehingga mereka harus melepaskan baju-baju itu. Ya, harus tawaf dengan telanjang. Dianggap kotor, dianggap najis. Ya, atau mereka harus pinjam
Kalau nggak mau telanjang, pinjam, bayar pakaiannya orang Quraisy yang tinggal di tanah haram. Atau aturan dari mana seperti itu. Dan juga hadirin sekalian, dulu kebiasaan orang jahiliyah itu haji, itu wukufnya itu di Muzdalifah. Kenapa? Karena dianggap padang Arafah itu tanah halal, bukan masuk bagian tanah haram. Ya, dibisiki oleh jin, oleh iblis ini, tidak seharusnya orang Quraisy wukuf di tanah apa? Halal, harus tanah apa? Haram. Sedangkan Arafah itu tanah halal, dibujui. Dan Nabi subhanallah, padahal belum dari Nabi itu pernah haji dan wukuf di Arafah dengan beberapa orang. Ya, seperti itu. Diketahui oleh beberapa orang Quraisy, kenapa Muhammad ini kok wukuf di padang Arafah? Kok nggak wukuf di mana? Muzdalifah. Jadi dia ini sebelum dia menjadi Nabi udah diberikan ilham oleh Allah untuk berbuat benar. Dan dia tidak pernah menyentuh berhala, sujud kepada berhala, atau minum khamr, atau ikut terlibat dalam perang jahiliyah. Udah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cikal bakal Nabi, udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan. Sampai mendengar musik saja dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi waktu masih muda, hadirin sekalian, ingin hadir hajatan orang Mekah. Nabi waktu mengembala kambing. Ya, ngomong sama temannya, nanti malam, ayo kita ke sana. Ini kelihatan sudah mulai suara musiknya, kan begitu ya. Akhirnya waktu matahari terbenam, mau ke sana ngantuk Nabi. Ya, ngantuk baru bangun pagi. Ditanya temannya, kenapa kamu nggak ada? Aku ngantuk tidur sampai pagi. Kalau begitu malam nanti kita berjalan lagi. Malam jalan. Begitu juga ketika mau jalan, ngantuk lagi habis itu. Akhirnya bersumpah, berarti ini pertanda gak baik. Sudah semenjak saat itu aku gak senang untuk mendengarkan musik. Udah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya, hadirin sekalian, tidak suka syair-syair. Dan dalam surah Yasin juga Allah mengatakan, wa ma'allamnahu syair. Kami tidak mengajarkan Muhammad syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak seharusnya dia bersyair. Bersyair itu ya kayak nyanyian begitu. Nabi tidak diajar oleh Allah dan tidak pernah bersyair. Karena dia akan diberikan lebih daripada apa? Syair. Ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Hadirin sekalian. Ya, seperti itu. Paham ya? Cuma orang sekarang suka syair. Ya, memang syair itu luar biasa digarap sama orang yang ngerti seni. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Misalnya Bapak Ibu lagunya siapa? Ebit ya, atau Roma Irama pakai hadis-hadis langsung bergerak goyang mulai. Ya kan? Dengar lagu-lagu lama nangis, teringat mantan, ya, gitu ya. Nangis. Ya, manusia binatang bisa joget dengan apa? Lagu. Bayangkan. Luar biasa ubahan orang seni itu halus sekali. Ya, sampai mempengaruhi. Apalagi yang nyanyi wanita suaranya enak merdu langsung. Walaupun memuji Nabi misalnya, muji Nabi. Ya, seperti itu. Tetap namanya syair. Ya, Al-Qur'an melebihi syair. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat Quran dapat pahala, baca syair nggak dapat pahala, walaupun muji Nabi nggak dapat pahala. Hadirin sekalian, ngikuti Nabi dapat pahala, ngikuti ajaran Nabi kita dapat apa? Pahala. Kalau hanya syair muji Nabi, memuji saja 2 jam, 3 jam, besok lagi diulangi sampai sebulan. Memuji apa? Nabi. Kenapa tidak membaca ayat-ayat Quran? Ini lebih baik. Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nur fawqa nur, marhaban ya Jaddal Husain. Hanya itu diulang-ulang terus. Ya, ini khawatir nanti mengganti ayat-ayat Quran. Hadirin sekalian. Nah, Nabi dijauhkan dari apa? Syair. Karena dia diberikan lebih daripada apa? Syair. Yaitu Al-Quran. Kemudian hadirin sekalian, Nabi ini kemudian diberikan wahyu oleh Allah ketika usianya 40 tahun. Dan Nabi
Nabi suka menyendiri Uzlah saat itu. Kenapa Nabi memikirkan umatnya yang jahiliyah? Ada jahiliyah saat itu. Dan Nabi itu bukan bertapa, bukan apa? Bertapa. Sebagaimana orang muda, Nabi berpikir tentang umatnya. Kok bisa umatku ini menyembah berhala yang mereka buat dari batu, dipader, kemudian disembah? Kok bisa? Ya, jahiliyah seperti ini. Nabi memikirkan umatnya. Uzlah sudah mulai muak dengan kehidupan jahiliyah. Nabi menyendiri di Gua Hira, kadang nginep lama di Gua Hira. Khadijah sebagai istri yang salihah membiarkan suaminya seperti itu. Ya, nggak kemana-mana Nabi, dan dia tahu kadang-kadang dikasih bekal makanan ke mana Gua Hira. Ya, Nabi mendaki Gua Hira. Jadi Anda lihat bagaimana Gua Hira itu. Sekarang kemudian dijuluki Jabal Nur. Di atasnya ada gua kecil, gua Hira. Gua Hira tempat bersejarah, bukan tempat mencari berkah. Paham ya? Gua Hira tempat bersejarah, tapi bukan tempat mencari berkah. Ada orang ingin mendaki Gua Hira, kemudian musak-musak berkah kayak bagaimana? Lah, tidak ada itu. Para sahabat tidak pernah ke Gua Hira. Hadirin sekalian, kecuali sang Rasul sama ada 1-2 kali, habis itu nggak ada. Ya, bahkan Nabi ketika menguasai kota Mekah, para sahabat nggak ada cari berkah di Gua Hira, nggak ada. Padahal itu wahyu pertama kali. Itu tempat bersejarah, tapi bukan tempat berkah. Ya, berkah di Masjid Haram, di Masjid Nabawi kita sholat itu berkah. Kita ngaji berkah, kita beramal soleh berkah. Begitu juga kuburan, bukan tempat mencari berkah di situ. Kita ke kuburan mendoakan orang yang dikubur, ya, mendoakan. Begitu juga ke kuburan Nabi, kita memberikan salam. Selesai. Tidak usah kemudian mencari berkah di situ. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapatkan wahyu. Nah, wahyu ini penting, hadirin sekalian, karena manusia sebelum itu rusak. Dari mulai Romawi rusak mereka, padahal mereka ahli kita. Kemudian orang Persia juga rusak mereka. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah nazara ila ahli al-ard, Arabahum wa ajamahum, makatahum syami'an. Allah melihat penduduk bumi ini, Arabnya maupun non-Arab, dimurkai semuanya semua. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit dari ahli kitab yang masih benar, yang lainnya rusak. Ya, di Romawi itu di samping mereka menyembah berhala, mereka suka berbuat zalim. Mereka itu suka berperang. Kemudian pernikahan itu harus dengan biaya besar, sehingga orang-orang di bawah ini susah menikah, ini berzina seperti itu. Dan budak itu dihinakan di kasta-kasta manusia itu. Budak itu biasa dibuat tontonan di suatu lapangan, ya, stadion besar, dibuat makanannya singa yang besar. Gladiator itu kebiasaan disaksikan oleh tokoh-tokoh, bahkan raja-raja. Bayangkan singa makan manusia, dan mereka senang seperti itu. Itu kebiasaan orang Romawi. Ya, kemudian mereka kadang menyerbu desa-desa, mengambil putri-putrinya seperti itu. Makanya ketika mereka didatangi oleh para sahabat, dikenalkan Islam, banyak yang masuk Islam. Dulu itu masuk Romawi, ya, Suriah, Jordania, kemudian Lebanon, Palestina, Mesir. Mereka ini di bawah naungan Romawi. Persia lebih parah lagi, menyembah bintang-bintang di langit, menyembah api. Bahkan aliran Zoroaster itu menikahi ibunya sendiri, menikahi putrinya sendiri, menikahi saudarinya sendiri. Rusak waktu itu. Manusia belum ada wahyu, rusak. Nah, kita alhamdulillah diturunkan wahyu agar diatur sedemikian rupa.
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh berhukum dengan hukum apa? Allah. Azan ya? Habis azan apa tanya jawab? Tanya jawab ya? Ya, silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada diturunkan wahyu adalah agar manusia berhukum dengan hukum Allah. Tunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia akan bahagia di dunia maupun apa? Di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan apa? Kesempitan hidup. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang benci syariat Allah, hukum Allah ini, dia kafir. Tidak akan diterima yang wajib maupun yang sunnah ibadah. Dia akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh penduduk bumi ini. Kalau dia membenci, kalau dia berhukum dengan hukum Allah, tidak membenci, terpaksa, dia dosa besar. Tidak sampai keluar dari Islam, tidak langsung dikafirkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44 itu, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Di sini kafir bukan kafir keluar dari agama apa? Islam. Kafir asghar. Kafir apa?
asghar. Cuma kalau hatinya bahwa ini hukum Islam tidak bagus, tidak sesuai dengan zaman, dan dia faham, maka dia kafir. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, masih meyakini hukum Allah baik, tidak dikafirkan. Dia termasuk apa? Kafir asghar, dosa besar. Hadirin sekalian. Begitu juga hakim, ada 3 hakim. Hakim yang pertama masuk surga, 2 hakim berikutnya masuk neraka. Hakim yang pertama masuk surga, dia berhukum dengan hukum Allah dengan keadilan, maka dia masuk surga katanya. Kalau yang kedua hakim ini bodoh, berhukum dengan hawa nafsu, masuk neraka. Atau dia hakim ini yang ketiga, dia tahu kebenaran tapi dia berhukum tidak dengan kebenaran, masuk neraka. Ya, maka tidak mudah menjadi apa? Hakim. Harus berhukum dengan hukum Allah. Baik, bagaimana kalau ada hakim sekarang tidak ada hukum potong tangan misalnya. Dalam Islam mencuri potong apa? Tangan. Tapi dia berusaha menghukum pencuri ini sesuai dengan hukuman yang berat, dapat efek jerah. Maka dia tidak dikafirkan, bahkan dia dapat pahala. Karena dia sudah apa? Ijtihad. Kecuali kalau dia meringankan, dia membela yang bayar, dan sudah. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi paham ya? Memang tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi dia ingin membuat efek jerah, apalagi membunuh. Ya, dia berusaha memberatkan orang ini, hukumannya berat. Ya bisa jadi dia dapat pahala. Tentunya dia meyakini hukum Islam lebih bagus. Seperti kemarin kejadian ya viral di Surabaya, 3 hakim ditangkap itu karena menyuap atau disuap banyak sekali. Hadirin sekalian, ini akibat tidak berhukum dengan hukum apa? Allah. Jadi tidak semuanya dihukumi kafir. Kadang-kadang kelompok radikal itu langsung barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, hukumnya kafir. Maka pemerintahnya kafir, polisi, tentara kafir. Akhirnya halal darahnya. Ya, masjid dibom, bayangin. Waktu sholat Jumat di Cirebon itu, di kantor polisi dibom. Karena dianggap apa? Kafir. Anggota DPR kafir, anggota MPR kafir. Yang jualan di depan gedung DPR juga apa? Kafir. Ini berarti tidak boleh seperti itu. Ya, kadang mereka itu terbawa oleh pemikiran Khawarij. Kita ini harus bangkit, umat Islam jangan sampai direndahkan. Kita harus jihad, padahal tidak ada persiapan. Habis justru mengorbankan rakyat yang banyak. Nabi bukan begitu dalam berjihad, hadirin sekalian. Ya, rakyat dikorbankan, disikat habis sama musuh yang lebih lengkap persenjataannya, puluhan ribu mati gara-gara ijtihad yang bodoh. Ya, Nabi bukan begitu. Makanya kalau kita belajar sirah nanti bagaimana Nabi, ya kalau memang belum siap, Nabi tidak mau mengorbankan kaum muslimin. Jangan mengorbankan kaum muslimin sedangkan anggota kelompoknya selamat. Yang penting anggota kelompoknya, tidak peduli ya Pak rakyatnya yang lain. Ini tidak benar seperti ini. Dengan dalil kita harus perang sama orang kafir karena orang kafir jahat. Kemudian kalau kalah mereka begini apa? Karena kaum muslimin tidak bantu kita, ya salah sendiri. Ya karena belum siap, buru-buru berjihad. Nah, ini hadirin sekalian harus dipahami. Maka kita insya Allah pelan-pelan membaca sirah Nabi ini supaya paham tentang metode dakwah seperti ini. Ya ada pertanyaan? Ya silakan. Waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan tentang masalah perang Badar. Perang Badar itu kan Allah mengatakan melalui Rasulullah bahwasanya alumni Badar itu dijamin surga. Tidak peduli dia melakukan apapun kecuali syirik, dia dijamin surga. Saya ini sampai mencari seperti apa ya pahala yang sangat begitu hebatnya itu. Apa mungkin saya begitu atau mungkin seperti punya apa referensi lain? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tidak banyak riwayat tentang masalah sirah ini. Dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani sekitar 340-an
hadis masalah sirah. Sedikit sekali ayat-ayat yang jelas seperti itu, tidak banyak juga. Kenapa kok menjadi rinci? Ada sebagian riwayat yang lemah dimasukkan. Selama tidak bertentangan dengan apa? Umum, secara umum itu dibolehkan. Ya, itu masih dibolehkan. Perang Badar adalah perang yang menentukan untuk kaum muslimin. Dan ini perang besar sampai dikatakan Yaumul Furqan, hari pembeda antara al-haq dan ahlul batil. Ya, karena apa? Karena musuh jelas orang kafir. Tidak ada orang muslim, orang kafir jelas-jelas musuh. Kemudian untuk orang muhajirin lebih khusus, itu yang dilawan bukan orang lain, ujian berat ya. Yang dilawan itu keluarganya sendiri. Ada yang perang sama ayahnya, saling bunuh-membunuh, sebagaimana yang terjadi pada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dia bertarung sama ayahnya sengit. Setelah dia ingin menghindar, tapi ayahnya dari pasukan kafir Quraisy melihat dia mengejar. Dia lari, dikejar lagi, sampai pada suatu tempat yang nggak bisa lari, terpaksa dia harus berkelahi sama ayahnya. Dan dia menang, bisa membunuh siapa? Ayahnya. Abu Bakar hampir perang sama anaknya, baik Abdurrahman, masih belum muslim saat itu. Ya, kemudian juga Mus'ab bin Umar sama saudaranya. Jadi bukan perang biasa, perang perasaan, perang batin. Kalau lawannya ini orang lain, ya wajar, tidak ada masalah. Lawannya orang kafir, tidak ada masalah. Ini orang yang keluarga sendiri. Perang batin, tidak mudah. Ya, dan ini perang nggak siap umat Islam bersama senjata. Kan nanti kita akan terangkan perang Badar ini. Nabi ini asalnya hanya untuk mencegat kafilah dagang dari Syam milik orang Quraisy yang dikawal cuma 40 orang. Makanya dengan 313 insya Allah menang umat Islam. Ternyata kafilah dagang lolos, orang-orang kafir Quraisy datang dengan 1000 pasukan lengkap dengan senjata besar. Umat Islam pakai senjata biasa, bukan senjata perang. Diuji, berani tidak dalam keadaan begini. Ibaratnya begitu. Ya, para sahabat siap perang, sehingga orang-orang yang terlibat dalam perang Badar ini memang imannya kuat, ya bersih, suci. Sehingga ketika itu Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira pada ahli Badar, alumni Badar, berbuatlah sesukamu setelah ini, kamu sudah diampuni dosamu. Jangan masuk surga. Ternyata kenyataannya bukan berarti enak-enakan. Enak ya harus buat maksiat, zina, khamr, yang penting gak syirik lah. Justru mereka ini semakin banyak beribadah. Kenyataannya seperti itu, benar ahli Badar itu kenyataan seperti itu. Bukan enak-enak dapat kabar gembira seperti itu. Justru semakin perang lagi, ingin mati syahid seperti itu. Itu yang ada, wallahu a'lam. Jadi pengorbanan luar biasa. Ya. Ada lagi terakhir? Mungkin Bapak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Paham ya? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain dari Sirah Nabawiyah ini, agar kita bisa meniru sikap-sikap Nabi, peristiwa-peristiwa, dan kita bisa menilai wah Nabi uswah hasanah yang baik bagi umatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.